Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas perusahaan konsumer, ya. Konsumer merupakan bidang yang paling aman dalam sebuah bisnis karena menjadi kebutuhan orang banyak. Dan dari bidang konsumer lah berkembang menjadi banyak bidang, ya. Kita akan membahas Smart Tbk dengan kode emiten SMART. Bergerak di bidang agribisnis dan makanan. Ya, produk apa sih yang dihasilkan oleh Smart ini? Pertama kita akan kenalan dulu dengan manajemennya ya. Ya, ini yang pertama Dewan Komisaris. Ada Bapak Franky Osman Wijaya sama Bapak Mukhtar Wijaya. Yang pertama tadi Bapak Franky Osman Wijaya sebagai komisaris utama, Bapak Mukhtar Wijaya sebagai wakil komisaris utama. Lalu ada Bapak Rafael Buhai Conception JR sebagai wakil komisaris utama juga. Lalu ada lagi Ibu Profesor Dr. Susiati B. Irawan sebagai komisaris independen. Lalu Bapak Profesor Dr. Teddy Pawitra sebagai komisaris independen. Lalu Bapak Ardayadi, Sarjana Ekonomi MA sebagai komisaris independen. Lalu ada lagi yang terakhir Bapak Insinyur Lukmono Sutarto sebagai komisaris. Lalu kita akan kenalan dengan direksinya. Yang pertama Bapak Jo Daud Darsono sebagai direktur utama. Bapak Jimmy Pramono sebagai wakil direktur utama, Bapak Irwan Tirta Riyadi sebagai wakil direktur utama, lalu Bapak Franciscus Kostan sebagai direktur, Bapak Dr. Inggianto Wijaya sebagai direktur, lalu ada lagi Bapak Agus Purnomo sebagai direktur, lalu yang terakhir Bapak Yovianes Mahar sebagai direktur. Lalu ada lagi komite auditnya. Yang pertama Bapak Ardayadi lagi ya, Sarjana Ekonomi MA sebagai ketua komite audit, Bapak Ketut Sanjaya sebagai anggotanya, lalu Bapak Dr. Robert A. Simajuntak sebagai anggotanya juga. Lalu selanjutnya ada komite nominasi dan remunerasi ya. Jadi seperti yang dijelaskan di video sebelumnya, remunerasi itu adalah sebuah apresiasi kepada karyawan mereka yang sudah bekerja untuk perusahaan ya. Yang pertama ada ketua Bapak Profesor Dr. Teddy Pawitra, lalu ada anggotanya Bapak Franky Osman Wijaya dan Bapak Rafael Buhai Conception Chair. Lalu selanjutnya ada sekretaris perusahaan Bapak Jimmy Pramono. Dan ini unit audit internalnya. Untuk audit internalnya tidak disebutkan ya. Kita akan langsung ke bagian produk mereka. Jadi produk mereka itu ada beberapa teman-teman. Yakni ada minyak sawit, oleochemical, dan itulah produk-produk mereka. Ya, ada firma di sini kita lihat cukup terkenal ya firma ini ya. Yang lainnya saya kurang kenal. Red Rose ini kayaknya saya kenal. Yang untuk tepung-tepung gitu makanan teman-teman. Yang pertama kita kenalan dengan firma ya. Merupakan minyak goreng premium yang kami hasilkan dari buah sawit terpilih secara seksama dan dihasilkan melalui teknologi penyulingan terbaru dengan pengendalian mutu terbaik untuk memastikan kejernihannya. Kegunaan minyak goreng ini adalah untuk menggoreng, menumis, dan membuat salad. Ini dia teman-teman. Lalu ada lagi Mitra. Mitra ini juga minyak goreng ya, tapi mereknya lain. Oke, bedanya nggak tahu ya apa bedanya ya. Oke, kayaknya sih nggak ada beda sih teman-teman, cuma beda merek aja. Selanjutnya ada kunci emas. Ya, juga minyak goreng, cuma beda merek. Lalu ada Palm Vita, merupakan minyak goreng juga ya, tapi mungkin penggunaannya yang berbeda ya. Cukup besar nih, beberapa liter. Ini kayaknya buat konsumsi, bukan untuk produksi kayak perusahaan goreng. Oke, kita lanjut ke produk kedua, margarin. Ada Farm Boom. Ya, margarin berkualitas tinggi untuk membuat roti, kue profesional. Begini ya, Farm Boom. Lalu ada lagi Farm Boom Cake. Banyak banget ya. Jadi ya ini mentega. Sama. Cuma mungkin beda penggunaannya kali. Untuk bentuk besarnya ini yang 10 kilo ya. Lalu ada lagi firma ini yang terkenal, firma margarin juga, ukurannya beda-beda ya, ada 5 kilo, 15 kilo. Lalu ada lagi yang 12 kilo ini. Ada lagi Menara. Lalu ada lagi Menara Krim. Selanjutnya ada Mitra. Nah, ini Mitra tadi ada minyak sawitnya juga ya, minyak gorengnya. Ini ada untuk yang margarinnya juga ada. Smart Baker. Wow, ada tulisan Korea ini teman-teman ya.
Keren. Lalu selanjutnya yang terakhir Palmvita. Selanjutnya kita akan melihat produk shortening. Merupakan lemak nabati berkualitas tinggi, terbuat dari minyak nabati yang sudah dimurnikan dan dihilangkan baunya. Dikembangkan secara khusus untuk membuat adonan puff pastry dengan tingkat plastisitas dan tingkat leleh yang baik, sehingga dapat menghasilkan lapisan yang optimal dari puff pastry. Sehingga teksturnya setelah dipanggang sangat baik untuk pembuatan puff pastry seperti saus cheese bread, picnic roll, force au vent, steak keju, dan zuppa soup. Ya, ini minyak nabati ya teman-teman. Wow, banyak banget nih. Kita sekilas saja kita lihat ya. Ini produknya. Ini juga produknya minyak nabati ya. Biskuit fat juga ada. Good Friday frying. Lemak goreng ya. Lalu ada lagi Good Friday semi liquid frying oil. Oke, apakah ada teman-teman yang pernah menggunakan produk ini, misalnya bekerja di perusahaan gorengan? Boleh nanti komen di bawah ya. Menarik nih. Kan selama ini kita kenal minyak goreng nih, tetapi ini ada minyak nabati ya. Banyak sekali jenis minyak untuk penggunaan yang tentunya juga berbeda-beda ya. Minyak mentega, menara lagi ada nih, shortening, ada lagi baker's fat, menara juga. Oke, lalu selanjutnya ada red rose, yang tadi kayaknya kenal deh gitu, shortening ya, kayak mentega, whipped cream. Lalu ada yang terakhir Prilma Pusaka White Baker Fats ya, terbuat dari minyak nabati untuk dekorasi kue. Oh, ini krim teman-teman ya. Lalu selanjutnya ada produk specialty fats ya, yang untuk sebagai memiliki ciri fisik sama seperti cocoa butter, memiliki sifat leleh yang sangat baik dan akan meleleh secara signifikan pada suhu tubuh manusia. Sangat baik untuk membuat coklat kotak, hard filling, confectionery enrobing, dan molded hollow compound. Nah, ini kalau mau buat coklat cocok nih, cocoa butter. Lalu ada lagi ini. Lalu ada lagi Isop CF. Ini ya. Lalu ada lagi Desio Coating Fat. Lalu ada lagi yang terakhir Toffee Fat. Ini untuk pembuatan es krim ya. Dan permen dan lain-lain ya. Oke. Kebanyakan minyak nabati ya, konsumsi. Lalu ada lagi asam lemak fraksinasi ya. Oke, gini ya. Lalu ada lagi ini. Oh, ini kayaknya apa ini, asam lemak fraksinasi ya. Ini kayak kimia-kimia gitu ya. Kita skip aja kali ya. Oke. Bahan mentahnya tetap dari sawit ya. Lalu ada lagi asam lemak suling. Sama ya. Nah, ini kimia-kimia gitu dari bahan minyak sawit juga. Oke, selanjutnya kita lanjut ke gliserin. Ya, ini juga bahan-bahan kimia. Lanjut yang terakhir kita ada sup noodles. Oke. Nah, itu aja ya teman-teman, produknya memang semuanya di sini kita bisa lihat makanannya kebanyakan dari sawit, minyak, butter, dan juga lemak-lemak lainnya dari nabati pastinya ya, yang lebih sehat. Demikianlah tentang produk daripada Smart, dan bagaimana keuangan dari Smart ini sendiri kita akan melihat di RTI Bisnis ya. Keuangannya kemungkinan pasti bagus karena mereka akan bagi dividen yang cukup jumbo nih teman-teman. Berapakah dividen yang akan mereka bagikan? Yakni Rp185 per lembar saham. Mantap sekali ya. Jadi kita akan lihat keuangannya seperti apa bersama-sama di RTI Bisnis. Dan beginilah penampakan fundamental daripada Smart. Kita lihat di sini, wow, mantap sekali ya. Saya kasih 2 jempol buat saham Smart. Tapi memang saham ini kurang liquid ya, karena porsi publiknya kecil sekali, 7,6% ya. Terpaut 0,1% dari ketentuan free float. Jadi ya, memang kalau saham yang seperti ini memang kurang liquid karena jarang ditransaksikan ya. Kita lihat di sini mereka tiap tahun selalu profit dan juga mereka cukup rajin bagi dividen lah ya. Meskipun ada absen sedikit, tapi ya hari ini tahun ini labanya earning per share-nya 833 dengan harga saham 4.800. Cakep. Kita lihat di sisi fundamentalnya, operating profit-nya 2,5 triliun dengan net profit 1,7 triliun, membuktikan operatingnya sangat sehat.
Very nice. Ini merupakan salah satu anak perusahaan daripada Sinarmas Group ya. Jadi tidak diragukan lagi bisnis mereka ya, yang begitu menggurita dari kertas, properti, dan lain-lain. Di sisi valuasinya, PER-nya bagus 5,7, termasuk kriteria saya, meskipun kurang liquid, tapi ya bolehlah. Di sisi PBV-nya 0,99 kali. Very nice. Di sisi profitability, operating profit margin 6% ya nggak terlalu menarik, net profit margin 4% juga kurang menarik. Di sisi liquidity, cash ratio 16% kurang menarik, tapi masih bisa bayar hutang jangka pendek pakai quick ratio lah ya, 103%, dengan current ratio 148%. Jadi Small ini sejak IPO tahun 92 ya, cukup menarik. Jadi saya akan masukkan ke list watch list saya ya, meskipun kurang liquid, tetapi ya perusahaannya memang bagus. Kalau untuk trading sih memang kurang bagus ya. Jadi saya akan tunggu sampai ada akumulasi yang cukup besar dan transaksi harian yang cukup besar sehingga saham ini dapat lebih liquid ya. Demikianlah tentang Small yang akan segera bagi dividen ya, Rp185 per lembar saham, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.